Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, meminta saham 11% itu yang saya nggak mau. Menko Polhukam kembali menegaskan pertemanan dengan Ketua DPR Setia Novanto hanyalah hubungan pekerjaan. Luhut memastikan tidak pernah melakukan hubungan bisnis dengan Setia Novanto dan pengusaha Riza Khalid setelah dirinya berada di pemerintahan. Pernyataan Bapak di media-media televisi dan juga di media-media cetak, saudara saksi mengatakan sudah lama kenal dengan mereka, baik dengan saudara Setia Novanto maupun dengan saudara Muhammad Riza Khalid. Bahkan pertemanan ini sudah lama, kami juga sebagai sama-sama pengusaha. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana pertemanan Bapak dengan Setia Novanto dan dengan Muhammad Riza ini sehingga Bapak dapat mengenal dia lebih jauh? Bapak ceritakan sedikitnya. Yang terakhir tadi, sejauh mana Bapak mengenal, sejauh mana pertemanan Bapak dengan Setia Novanto dan Muhammad Riza Khalid ini selama ini? ya saya kira pertemanan saya dengan saudara Novanto sebatas pekerjaan, karena beliau sebagai ketua DPR, saya sebagai Menko Polhukam, apalagi akhir-akhir ini tentu menjadi partner kami bekerja dekat. Tapi saya seperti sudah saya berkali-kali katakan, saya tidak pernah sejak saya jadi pejabat negara berurusan masalah bisnis. Itu sudah selesai. Dan saya sebagai perwira tidak ingin juga saya memberikan contoh yang tidak baik pada bawahan saya yang hadir-hadir ini, bahwa saya berbicara beda dengan apa yang saya lakukan. Itu menurut saya penting. Jadi saya juga akan malu sebagai seorang perwira bahwa saya berbicara lain dengan apa yang saya lakukan. Jadi dengan saudara Novanto saya berteman baik karena pekerjaan. Bagaimana masalah APBN, bagaimana masalah tax amnesty, bagaimana ini banyak sekali hal yang banyak saya sampaikan. Kalau saudara Reja, ya pertemuan biasa. Tidak banyak, hanya saudara Reja banyak di kalangan KMP, baik, ya tentulah saya juga berteman semua. Karena itu juga bagian daripada pekerjaan saya untuk memelihara komunikasi politik ke teman-teman di KMP. Terima kasih, saya lanjutkan. Iya, Menko Polhukam mengatakan kenal dengan SN, kenal dengan Riza Khalid, tapi hanya sekedar kenal saya, tapi tidak ada hubungan bisnis. Yeah. Lalu kemudian menurut Anda kenapa kemudian yang bisa kita baca di sini, lalu kemudian sehingga nama dia muncul dalam rekaman? Apakah ini juga termasuk pencatatan nama Menko Polhukam gitu seperti nama Presiden? Ya, kan ada berapa 66 kali ya. Iya. Jadi bagi saya gini, pernyataan tadi kalau kita baca ada beberapa hal yang patut dimaknai. Pertama, Pak Luhut seolah menegaskan bahwa sebenarnya hubungan di antara mereka adalah hubungan yang sebenarnya formalistik. Maksudnya formalistik itu sangat dipengaruhi oleh hubungan kerja aja. Bukan kemudian hubungan di belakang, misalnya bisnis atau apa namanya hubungan pertemanan. Tapi lebih pada karena hubungan komunikasi politik di antara dia sebagai Menko Polhukam itu dengan Ketua DPR. Jadi dia menjadi semacam upaya untuk impression management, ya kan, manajemen kesan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa antara saya dengan Riza Khalid maupun dengan Setia Novanto. Berhasil tidak impresi manajemen itu kemudian ditimbulkan dan kemudian dipercaya oleh banyak orang? Kalau di panggung MKD-nya sendiri kan tidak banyak yang mengejar, ya kan. Tapi kalau publik tentu punya nalar yang mungkin sendiri-sendiri dan tentu punya interpretasi atas beragam profil Pak Luhut sebelumnya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa disimpulkan secara sepihak. Jadi tentu dengar aja atau lihat aja kanal-kanal komunikasi yang terjadi, gimana reaksi publik atas pernyataan-pernyataan Pak Luhut. Itu yang pertama. Jadi impression management untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungan loh, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bahwa pernyataan Pak Luhut ini juga semacam upaya untuk menegaskan bahwa dirinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang kemudian dibicarakan soal Freeport atau kontrak atau saham gitu ya. Dan ini dia tegaskan bahwa
tadi setelah proses persidangannya selesai itu kan dia mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir dia ingin mengomentari Freeport, dia ingin fokus pada pekerjaannya. Tadi kalau saya lihat di doorstop media ya, ini kan menunjukkan bahwa panggungnya sudah diambil dan dia mengatakan bahwa dia gentleman untuk datang dan memberi kesaksian. Selanjutnya kemudian ya urusan yang lain gitu. Jadi ini harus dibaca sebagai bahwa sikap reaksi Pak Luhut dikesankan semacam upaya atau sikap proporsional untuk mengomentari sebuah isu yang bergulir dengan tensi politik dan pola relasi kuasa yang sangat luar biasa di situ. Hari Jumat yang lalu Pak Luhut ini mengadakan suatu konferensi pers dan kemudian mengundang MKD. Nah, itu sebenarnya apakah kemudian Anda membaca ada kemudian hubungannya dengan jalan sidang hari ini? Kalau saya melihat itu sebenarnya seharusnya tidak dilakukan ya. Baik MKD-nya sendiri harusnya tahu bahwa Pak Luhut akan bersaksi hari ini. Dan kalau alasan tidak tahu, kan sebagian di antara anggota MKD bilang, saya tidak tahu kalau Pak Luhut mau diundang hari ini. Itu menurut saya satu pernyataan yang sengaja dibuat seolah-olah tidak tahu, padahal memang by design gitu kira-kira lah. Kenapa saya bilang begitu? Kan nggak mungkin, kan pasti sudah ada schedule ya kan, memanggil siapa di hari apa. Jadi kalau alasan tiba-tiba ketemu press conference Jumat lalu kemudian tiba-tiba memanggil, memutuskan hari Minggu ini kemudian Senin dipanggil atau Selasa dipanggil. Terlalu dibuat-buat. Jadi dan harusnya tahu persis bahwa ketika ada orang yang akan dijadikan saksi, kemudian mereka akan bersidang, taruhlah kalau di meja peradilan kan hakim tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara, termasuk juga saksi yang menurut saya akan memberatkan atau meringankan, kan begitu ya. Jadi ini satu proses yang harusnya Mahkamah Kehormatan yang harusnya menjaga kehormatan, tentu juga harus etis ya. Ketika misalnya saya harus bertemu dengan siapa dan kepentingannya untuk apa. Dan terlebih kalau kita lihat yang hadir itu MKD dari lagi-lagi orang yang sangat terbiasa kemudian menyuarakan, menurut saya menyuarakan ya kan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan gitu ya. Statement-statement, pertanyaan-pertanyaan yang menguntungkan Setia Novanto. Jadi di sini ada benang merah yang sama gitu ya. Jadi secara politik wajar kalau semua politisi itu bertemu dengan siapapun. Tapi politisi yang sekarang bertemu dengan Pak Luhut itu adalah politisi yang sedang menangani satu Mahkamah Kehormatan untuk soal etis dan tidak etisnya perilaku Pak Setia Novanto. Begitu. Baik. Jadi nanti kita akan membahasnya pada segmen berikutnya. Kira-kira seperti apa jalannya atau kesimpulan dari kesaksian Luhut Panjaitan hari ini dan kemudian bagaimana nasib persidangan ke depannya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda.